Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Shalom. Gimana kabar kalian? Dahsyat, luar biasa. Yo yo yo. Oke, ini udah masuk minggu ketiga di bulan September. So, yuk kita siapkan hati kita lagi buat kita mulai ibadah kita sore hari ini. Amin. Yuk, mari kita berdoa doa. Terima kasih ya Roh Kudus buat setiap rencanamu yang indah bagi setiap kami Bapa. Hari ini Tuhan kami ingin duduk manis, duduk diam Tuhan, mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Ingin memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan layak untuk memuji dan menyembah nama Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati dimanapun kami berada Tuhan. Melalui ibadah virtual ini Tuhan, Kau menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kau Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau Tuhan yang memberkati. Mungkin sahabat-sahabat kami sedang sakit Tuhan, Kau yang memulihkan. Mungkin sahabat-sahabat kami Tuhan sedang ada pergumulan Bapa. Kau Tuhan yang ambil alih dalam segala permasalahannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin lebih fokus Bapa 1 jam ke depan untuk memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Datanglah dan bertata. Come on. Sama-sama kita lebih semangat lagi. Yuk. Woo. Semua pasangan dari awal. pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami serukan nama Kau Yesus. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan Yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan, Great is our God. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap berkat-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu Bapa. Kami duduk manis Bapa mendengarkan firman-Mu, ingin memuji nama-Mu Bapa. Persiapkan hati kami
Kau siapkan tubuh jiwa roh kami Bapa. Biar kami lebih fokus Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Kami pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita tujuan katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa pimpin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Haleluya Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku, kami sembah Engkau Tuhan kami, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang ajaib. Segala pujian hanya untuk segala hormat kemuliaan. Kami renungkan, kami agungkan Engkau Allah. Haleluya. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu. Inilah setiap kerinduan hati kami Bapa. Menikmati hadiratmu, Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, sebelum kita melakukan sharing firman hari ini, alangkah bagi kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap pujian penyembahan ya Tuhan yang sudah kami naikkan Tuhan padamu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin melakukan sharing firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, pimpin kami ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus, kami bisa duduk tenang untuk melakukan setiap firman, dan biarlah firman ini melekat dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami ke depannya. Berajalah dimanapun kami berada ya Tuhan, kami serahkan semua yang dalam tawang kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom next gen, ketemu lagi sama aku Ray ya. Dan dalam sebulan ini kita membahas tentang doa nih. Mungkin dari minggu pertama Karuto udah bahas tentang puasa doa. Karuto bukain tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar nyata bagaimana mereka menerima puasa doa itu.
Lalu di minggu selanjutnya kemarin ya, minggu lalu ada Kario bawakan tentang bagaimana kita berdoa seperti Kristus ya. Dan hari ini aku bakal sharing tentang aku beri tema tentang ini doaku teman-teman. Dan hari ini kita bakal belajar gimana sih cara kita berdoa, atau aku lebih mungkin ke arah teknis sih, tapi apa aja sih isi doa-doa kita dalam setiap kita mendoakan. Dan hari ini aku mau sharing bagaimana setiap sharing ini mungkin bisa mengubah cara kalian berdoa. Mungkin cara kalian berdoa dulu itu bukannya salah, tapi ada satu hal yang lebih baik yang kalian bisa doakan setiap harinya teman-teman. Ya mungkin balik lagi berbicara tentang berdoa itu apa sih? Mungkin gampangnya itu berdoa itu ya apa ya, sebagai doa itu adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Atau mungkin bahasa gampangnya berdoa itu ya kita akrab sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita kayak seperti sharing pribadi, kayak apapun kemauan kita ataupun apapun yang kita mau ucap syukur pada Tuhan, dan itulah kita sampaikan dalam setiap doa-doa kita teman-teman. Hari ini aku bakal sharing ada 4 unsur dalam doa-doa yang mungkin ini yang lebih diajarkan oleh Yesus sendiri teman-teman, kalau ya seperti doa Bapa Kami. Dan hari ini aku akan membagi 4 unsur doa. Semoga teman-teman bisa mencatat teman-teman ya 4 poin ini ya. Dan yang pertama yaitu adalah unsur doa pertama adalah penyembahan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat doa Bapa Kami, di situ tulis Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagaimana Yesus memulai doanya dengan menyembah Tuhan sendiri, menyembah Bapanya sendiri. Dan ini satu teladan yang Yesus ajarkan, bagaimana ya sebelum Tuhan Yesus mengungkapkan hal lain, dia terlebih dahulu untuk yang mengkhususkan doa ini sama Tuhan, mengkhususkan doa ini ya cuma buat Bapanya sendiri. Dia bilang, Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu teman-teman. Di sini bagaimana ya tadi bilang Tuhan Yesus memulai doanya dengan suatu penyembahan. Dan penyembahan itu apa sih? Penyembahan itu merupakan ungkapan hormat teman-teman. Kita menyampaikan hormat kita yang terdalam sama Tuhan. Ya mungkin Kak, cara kita menyembah dalam doa itu gimana sih ya? Simple teman-teman. Mungkin kalau kita belajar atau teman-teman searching di Google tentang sifat-sifat Allah, itulah cara kita menyembah teman-teman. Saat kita mungkin kita praise and worship, kita nyembah Tuhan, seperti itu juga lah kita berdoa sama Tuhan. Mungkin ada contohnya teman-teman di Mazmur 8 ayat 2, teman-teman bisa buka Mazmur 8 ayat kedua, aku bacakan ya. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Di sini kita melihat bagaimana ada beberapa sifat Allah yang dibukakan. Itu apa? Betapa mulianya, Allah yang mulia teman-teman. Lalu ada keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Itu ada keagungan Tuhan. Dan banyak teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam setiap doa kita sehari-hari. Mungkin ketika kita berdoa kita bilang Bapa Kami yang baik, Bapa Kami yang setia. Itu teman-teman. Jadi kita belajar teman-teman untuk memulai setiap doa kita dengan penyembahan. Mungkin seringkali kita melakukan hal ini dalam doa-doa kita. Yuk, aku ajak hari ini kita belajar seperti apa yang Yesus sendiri ajarkan. Kita memulai doa kita mungkin dengan pujian, dengan penyembahan sama Tuhan. Jadi biarlah setiap doa ini gak cuma fokus sama kita, tapi juga fokus sama Tuhan sendiri. Oke? Lalu di unsur kedua, tadi kita tentang penyembahan. Lalu di unsur kedua adalah pengucapan syukur atau ucapan syukur, atau mungkin bahasa kerennya give thanks teman-teman ya. Ucapan syukur itu apa sih ya? Ucapan syukur itu ya kita berterima kasih atas apa yang kita terima, dan khususnya apa yang telah Tuhan berikan sama kita. Apa sih ya? Anugerahnya, setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap orang-orang di sekitar yang Tuhan berikan teman-teman. Jadi ya bagaimana ucapan syukur ini bagiku penting teman-teman, karena dengan ucapan syukur ini ya membuat hidup kita itu apa ya, nggak selalu banyak menuntut teman-teman, tapi setiap apapun yang kita terima, setiap apapun yang kita punya saat ini, kita dapat mengucap syukur sama Tuhan. Berarti kita itu sudah mempunyai ya hidup yang benar-benar apa ya, bisa menghargai setiap pemberian Tuhan teman-teman. Mungkin kita lihat ada ayatnya teman-teman di Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Aku akan bacakan ya buat teman-teman ya, ada 3 ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan,
yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara, dan dari selatan, teman-teman. Dan bagi teman-teman ya, aku dorong sekali lagi, penting teman-teman untuk kita bisa mengucap syukur sama Tuhan di atas setiap berkat. Mungkin teman-teman bersyukur kalau tahun ini kalian bisa masuk ke SMP kalian yang mungkin kalian tuju, teman-teman bisa masuk ke SMA ataupun yang kuliah yang kalian inginkan, teman-teman. Mungkin di lain kejadian, di lain tempat banyak orang yang nggak bisa sekolah, banyak orang yang nggak bisa melanjutkan kuliah mungkin karena ditolak di kuliah, atau banyak orang yang nggak mampu kuliah karena kurang dalam sisi dana. Teman-teman bersyukur teman-teman kalau hari ini dalam masa pandemi ini teman-teman masih makan 3 kali sehari aja, teman-teman bisa bersyukur. Teman-teman bagaimana kita lihat banyak sekali dampak pandemi ya terhadap kita, mungkin anak remaja ya paling sekolah teman-teman ya. Dan di sini aku lihat, aku kasih kesaksian bagaimana sekarang aku tinggal di Depok, aku ngontrak, dia kuliah di sana. Ketika aku lagi PKL, setiap aku magang, aku lewatin sebuah masjid. Di situ aku lihat seorang anak kecil, mungkin SD lah, sekitar kelas 3-4 SD. Dia setiap hari pagi-pagi udah di depan masjid itu kayak di terasnya gitu, dan dia belajar sendiri teman-teman. Dia bawa buku tulisnya, bawa buku pelajarannya, dan di situ aku belajar banget, bisa bersyukur teman-teman. Aku nggak tahu kondisi background dia gimana, tapi dia dalam belajar yang aku bilang dia nggak sama teman-temannya, dia nggak sama orang tua, tapi dia setiap hari bisa belajar sendiri, dan aku lihat raut mukanya dengan semangat dia bisa belajar. Dan ini aku bilang teman-teman, kalau dia aja bisa semangat teman-teman dengan keterbatasan yang ada. Dan bagaimana teman-teman yang sekarang mungkin teman-teman punya fasilitas yang baik, teman-teman ada handphone, ada gadget yang bisa pakai untuk mengakses. Jadi aku dorong teman-teman untuk selalu mengucap syukur apapun kondisinya teman-teman. Dan teman-teman, dan aku akan lanjut ya ke poin ketiga. Dan poin ketiga itu adalah pengakuan dosa teman-teman. Sama-sama katakan dalam hati, pengakuan dosa teman-teman ya. Kalau di doa Bapa kami ada tertulis apa? Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Oh, ini mungkin maksud aku di 1 Yohanes 1 ayat 9 teman-teman. Ya kalau di doa Bapa kami itu ini sebenarnya request supaya kita enggak masuk dalam pencobaan, dalam setiap dosa-dosa kita. Tapi di sini aku bakal sampaikan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, teman-teman bisa buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Aku akan bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Ya teman-teman, kalau kita tahu, Tuhan mau tahu nggak sih? Tuhan tahu segala tentang kita. Kalau ada firman, bahkan selai rambut pun kita yang jatuh, Tuhan tahu gitu loh ya. Kak, kalau yang botak gimana? Ya itu beda cerita lah teman-teman ya. Dan teman-teman, bagaimana ya kalau kita sadari dosa adalah penghalang relasi kita dengan Tuhan. Percaya nggak teman-teman? Setiap kita berdosa pasti kita dalam pikiran kita, aduh gue melakukan dosa, gue gak enak nih. Mungkin kayak teman-teman dulu lagi aktif gereja, atau teman-teman sini ada yang pelayanan teman-teman. Mungkin sehari sebelumnya kalian berbohong, atau kalian menyontek, atau kalian gak melakukan dosa yang mungkin bagian tuh mengganggu hidup kalian, dan itu pasti akan berdampak dalam kehidupan kalian selanjutnya, khususnya dalam setiap kalian berdoa sama Tuhan, setiap kali kalian beribadah sama Tuhan. Dan aku yakin, aku pun mengalami bahwa bukan dosa itu merusak relasi kita sama Tuhan. Gak cuma sama Tuhan, sama diri kita sendiri dan sama orang lain juga teman-teman. Dan bagaimana teman-teman tadi aku kasih tahu, Tuhan tahu kok segalanya dalam apapun yang kita lakukan. Tapi teman-teman, bagaimana aku ajak dalam setiap doa kita ngaku sama Tuhan. Kita ngaku apapun yang sudah kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan sama Tuhan, di hadapan Tuhan, kita aku itu semua dalam doa-doa kita teman-teman. Dan mungkin mungkin ada yang mikir, kan Tuhan udah tahu semua dosa-dosa gue gitu, gue ngapain ngaku lagi teman-teman. Tapi Tuhan senang melihat anak-anaknya yang mau jujur di hadapannya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman Kak, gue malu Kak gitu dosa gue sama teman-teman gue, sama pemimpin rohani gue nggak pede untuk ceritain setiap mungkin teman-teman belum pede lah untuk menceritakan setiap dosa-dosa kalian. Tapi aku ajak teman-teman mungkin mulai malam ini juga teman-teman, atau mulai besok teman-teman, mulai dalam setiap doa kita mengaku dosa sama Tuhan. Misalnya, Tuhan, sorry Tuhan, kalau mungkin tadi aku menyontek Tuhan, kemarin Tuhan, mungkin
aku selama sekolah online aku nggak berhikmat berhikmat dalam setiap mengerjakan soal tugas. Teman-teman mengaku mungkin hari ini kalian bikin orang tua kalian kecewa, kalian bikin orang tua kalian marah, mungkin sampai kalian dipukul gitu. Kalian akuin semua kesalahan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan aku yakin teman-teman, seperti di 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan itu adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada amin teman-teman? Yes. Lalu teman-teman, poin yang terakhir ya poin yang keempat, mujizat terjadi. Yang buta diperlihatkan gitu ya. Oke, yang keempat, dan ini mungkin yang sering kita lakukan dalam setiap doa kita itu permohonan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, teman-teman. Mungkin di sini aku akan kasih satu ayat di Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan mungkin aku nggak melakukan lagi, mungkin yang masih sering dalam doa kita ini mungkin yang paling dominan, teman-teman. Gimana mungkin dalam setiap doa kita cuma request buat diri gue sendiri. Ya apa yang gue doain ya itu maunya gue. Yang aku doain ya itu tujuan buat kedepannya doang gitu, teman-teman. Dan aku ajak teman-teman, salah nggak sih berdoanya untuk diri sendiri dan orang lain? Nggak salah, teman-teman. Baik kok, teman-teman. Bahkan Tuhan rindu buat tiap anak-anaknya yang datang sama Tuhan. Kita kasih tahu apa yang kita butuhkan. Tapi teman-teman, mungkin dari 3 poin yang aku bicarakan sebelumnya, bagaimana aku ajak teman-teman, yuk kita lakukan 4 poin ini, teman-teman. Dan mungkin juga di poin 4 ini permohonan untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga. Dan yuk kita juga belajar, teman-teman, untuk mendoakan orang lain, teman-teman. Jadi ya aku bilang ke kalian, jangan kita hanya fokus sama diri kita sendiri, teman-teman. Yuk kita belajar doain mungkin buat teman-teman kita, doa buat papa mama, doa buat pekerjaan mereka, doa buat kesehatan mereka, ataupun kita doa buat mungkin buat orang-orang di sekolah kita, buat guru kita yang mengajar, buat setiap yang kuliah, buat dosen kita yang mengajar, buat teman-teman sekolah kita, biarlah mereka pun dapat bisa menikmati setiap berkat yang datang dari Tuhan, teman-teman. So teman-teman, ayo aku gerakan teman-teman untuk jangan kita hanya fokus buat doa buat diri sendiri, tapi berdoa buat orang lain juga. Mungkin teman-teman juga rindu mendoakan buat bangsa kita yang sedang kena pandemi, teman-teman. Banyak sekali yang terdampak gara-gara pandemi, gak cuma orang-orang hebat juga, tapi kita pun di keluarga kita banyak sekali dampak, dan kita pun juga terdampak kan, teman-teman. Ya ada PSBB yang kedua ini, kita semakin mungkin agak diperketat lagi segala aktivitas kita, dan yuk kita juga berdoa akan hal itu, teman-teman. Apapun yang mungkin yang perasaan kita buat orang lain, buat diri kita, hidup doakan sama teman-teman, doakan itu semua sama Tuhan, teman-teman. Dan teman-teman, biarlah 4 hal ini, teman-teman, aku akan ulang lagi. Yang pertama adalah penyembahan. Bagaimana kita memulai dalam penyembahan, teman-teman. Kalau dalam doa kita ada mengucapkan syukur, teman-teman. Setiap berkat yang kita terima, setiap apapun yang kita terima, kita mengucap syukur sama Tuhan. Lalu ada pengakuan dosa, akui segala dosamu sama Tuhan. Apapun itu, teman-teman, akui. Yuk, Tuhan tahu, tapi Tuhan lebih senang, Tuhan lebih bangga ketika anaknya mau ngaku sama Tuhan, mau ngaku dosa. Dan yang terakhir ada permohonan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, teman-teman. Dan teman-teman, mungkin keempat unsur doa ini nggak selalu harus muncul bersama-sama dalam doa kita, atau doa ini kaku nih. Oke, sebelum doa, pas kita mulai doa, kita mesti doa menyembah Tuhan dulu. Abis menyembah kita harus ucapan syukur dulu. Abis itu kita ngaku dosa. Abis itu request buat keinginan kita. Enggak, teman-teman. Tapi biarlah kita maksud aku mendorong kalian dengan sengaja kita bisa mendisiplinkan diri untuk lebih banyak. Yuk kita berdoa untuk keempat unsur ini, teman-teman. Karena teman-teman ya, aku bilang tadi, biarlah doa kita nggak fokus sama diri kita bisa fokus doa kita buat sama Tuhan, buat sama setiap apapun yang kita terima, setiap dosa kita, setiap keinginan kita, dan berdoa buat setiap orang lain juga, teman-teman. Dan aku ajak teman-teman, yuk teman-teman, jangan sepelekan hal-hal berdoa ini, teman-teman, karena aku yakin teman-teman banyak sekali teman-teman merasakan juga bagaimana doa membantu hidup kita, teman-teman. Ada yang bilang doa itu nafas hidup orang Kristen. Berarti kalau kita nggak doa, kita nggak nafas. Artinya kalau kita nggak berdoa, kita mati secara rohani, teman-teman. Kita jarang ngomong sama Tuhan. Dan
Yang ini aku dorong teman-teman. Jadi jangan sampai mungkin kita yang sibuk sebagai pelayan atau kita pengurus rokes ataupun kita pelayanan di mana aja teman-teman. Jangan kita selalu sibuk ngomongin tentang Tuhan. Kita bilang Tuhan gini, kita mungkin sharing, kita jadi pemimpin komsel. Kita sering ngomongin tentang Tuhan, tapi kita jarang ngomong pribadi sama Tuhan teman-teman kita teman-temannya. Jadi yuk aku dorong kalian untuk selalu rutin berdoa dan biarlah doa kita semakin lama dan semakin berkualitas teman-teman. Oke? Teman-teman, sekian teman-teman sharing firmanku ini, bagaimana dengan firmanku dengan isi doaku ini bisa memberkati kalian dan doa kalian semakin baik juga ke depannya teman-teman. Aku akan tutup sharing firman ini dengan doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang kami terima ya Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap sharing firman yang telah kami dengar Tuhan, bagaimana hari kami belajar Tuhan tentang hal berdoa, 4 unsur berdoa ini ya Tuhan. Aku berdoa teman-teman, berdoa Tuhan buat teman-temanku ya Tuhan, buat mungkin buat juga anak-anak Nesgen, buat siapapun Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan, biarlah mereka mau mengubah sikap mereka berdoa, cara mereka berdoa untuk nggak selalu fokus berdoa buat diri sendiri, tapi juga fokus ke Tuhan, ke diri sendiri, setiap dosa kita dan buat orang lain juga. Bila Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang pimpin mereka dalam setiap doa, dan aku yakin Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan pun memberikan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku juga berdoa Tuhan, mungkin minggu ini kami juga sudah masuki PSBB lagi ya Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan, bagaimana kami sebagai anak-anak remaja-Mu yang takut akan Tuhan, kami juga takut akan setiap peraturan apapun yang telah ditetapkan dalam PSBB ini Tuhan. Bagaimana kami mau stay di rumah saya Tuhan, kami enggak keluar rumah kalau itu nggak penting Tuhan. Kami ingin menjaga jarak, kami ingin selalu memakai masker kami ya Tuhan, menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Dan bila Tuhan selalu kasih kami kesehatan dan sampai penyakit ini dapat ditemukan obatnya, kami pun dapat tetap sehat Tuhan sampai kapanpun ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku juga berdoa buat tiap pendidikan teman-teman semua, baik kalian remaja atau yang bersekolah di SMP, di SMA maupun kuliah. Tuhan sertai pendidikan kalian walaupun kalian berkuliah secara online, tapi biarlah teman-teman juga mendapatkan ilmu yang terbaik setiap dari pembelajaran yang ada teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon maaf Tuhan buat setiap segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat hari ini ya Tuhan. Mungkin selama kami hari ini ibadah, selama kami mendengarkan firman, tapi gak serius, kami gak fokus Tuhan. Kami mohon maaf di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari ya. Amin. Hello Nesgen, see you. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami. Engkau sudah memberkati Tuhan dari puji-pujian penyembahan, dari firman yang kami dengarkan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah ini. Dan kami mau diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Karena kami rindu hanya Engkau sendiri yang memberkati kami. Sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha kudus dan mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari anak-anak Nesgen, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memberkati engkau dan saya. Diberkatilah engkau keluar masuk rumah, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh apa yang menjadi harapanmu kepada Tuhan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau perbuat, karena engkau mengasihi Tuhan dan mencintai Dia, dan engkau melakukan kebenaran firman-Nya, maka apa saja yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat-Nya, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.